Manusia itu punya dua unsur, yaitu roh dan tubuh. Tadi saya katakan untuk hidup yang bahagia harus terpenuhi tiga hal. Sandang, pangan, papan, ya, makan harus tercukupi. Nah, kalau tubuh, ya makanannya nasi, dan kita harus mampu apa yang kita makan mengelolanya menjadi energi supaya saudara kuat untuk melakukan pekerjaan saudara, kegiatan saudara, ya. Nah, roh itu juga perlu makan. Makanan roh adalah firman Tuhan. Dan saudara harus mampu apa yang saudara makan. Kalau untuk kebutuhan roh adalah firman, mampu mengelola firman itu menjadi iman. Nanti saya ajarkan, ya. Oke, baca dulu Matius 4 ayat 4. Makan itu berarti apa? Sesuatu yang masuk ke dalam. Kalau makanan jasmani masuk dari mulut, terus ke perut kan, diolah jadi energi, sisanya dibuang ke jamban, kurang lebih begitu ya. Nah, yang roh juga masuk melalui apa? Telinga. Dia tersimpan di dalam hati. Nah, harus mampu mengelola apa yang masuk, yaitu firman, menjadi iman. Ini bekal saudara untuk menjalankan kehidupan supaya hidupmu lebih daripada pemenang. Sehingga di Matius 4 ayat 4 dikatakan apa? Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Jadi kalau saudara memperhatikan yang kesehatan tubuh, ya, makan, sarapan, makan siang, makan malam, itu saja yang saudara perhatikan, saudara hidupnya bahagianya nggak bisa 100%, paling 50%, ya. Bahkan apa yang kau makan itu mengakibatkan kamu akhirnya jadi sakit, bisa jadi ya, karena ada satu ungkapan, you are what you eat. Apa yang kamu makan, kamu akan jadi apa nantinya. Ya, yang sering makan jengkol gitu ya, 10 tahun lagi mungkin asam urat, kan nggak tahu bener apa enggak ya. Bener ya? Ya, itu contoh ya. Nah, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi ada manusia roh yang di dalam kita perlu makan, yaitu firman, ya. Yang masuk firman itulah yang harus menguasai, ya. Makan berarti masuk ke dalam, ini rohani ya, ke dalam hati pikiran akan membentuk mindset, cara berpikir. Mindset, cara berpikirmu akan menentukan filosofi hidupmu. Filosofi hidupmu menentukan kualitas hidupmu. Ternyata kualitas hidup seseorang itu ditentukan oleh prinsip hidup dia. Tangkap ini. Makanya saya sering lihat ya, satu negara yang begitu berkembang, maju, dahsyat luar biasa, itu dia punya prinsip hidup yang dahsyat luar biasa. Dibanding dengan negara yang terbelakang, punya prinsip hidupnya kuat, menang. Naik kereta api nggak bisa masuk dari pintu, dia masuk dari jendela. Nggak peduli sama orang lain, ya. Kalau di Jepang kan nggak bisa, ada rasa hormat. Dia nggak mau melakukan apa yang kau tidak ingin orang lain perbuat, jangan lakukan itu. Nah, itu prinsip-prinsip itu ya. Sehingga saudara bisa lihat negara yang maju pasti prinsip hidupnya tuh beda dengan negara yang terbelakang. Tangkap ini ya. Nah, jadi untuk mendapatkan hikmat, kita perlu makan yaitu firman Tuhan. Tangkap nih. Saudara memandang saya, apa benar Pak Pendeta baca firman itu bisa ada manfaatnya? Sekarang saya bertanya kepada saudara, coba saudara jawab. Olahraga itu bermanfaat nggak? Bermanfaat ya, sangat bermanfaat ya. Kalau semua orang di sini berkata bermanfaat, pertanyaan saya, berapa orang yang ada di sini melakukan olahraga? Ada? Coba yang olahraga, Ibu Erna. 2 kali, itu aja 2 kali ya, nggak mau tiap hari, kan tahu manfaatnya. Kenapa? Pertanyaan saya. Kenapa? Udah tahu itu baik. Olahraga itu baik, tapi saudara tidak lakukan. Coba saudara merenung, penyebabnya apa? Artinya, baca firman itu, janji Tuhan itu mengatakan,
Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, firman Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Apa saja yang diperbuatnya, orang model seperti ini berhasil. Saudara kan mau berhasil? Coba tampilkan deh Mazmur 1 ayat 3. Udah tahu, kok saudara nggak mau lakukan? Kenapa? Kalau teman saya bilang, karena tidak ada 4 huruf. Apa tuh? N, I, A, T. Nggak ada niat. N, I, A, T. Niat itu bisa timbul kalau ada motivasi. Anggap ini ya. Makanya saudara nggak termotivasi untuk mau berolahraga. Enakan duduk nonton TV sambil makan kacang. Wah, kacau saudara. Lebih mau yang begitu-gitu ya. Saudara nangkap ini ya. Nah, saudara untuk bisa suka baca firman, nggak ada jalan lain dicoba nih ya. Minta sama Tuhan. Buat hati saya suka akan firman. Doa aja. Ya. Doa, minta apa? Minta usaha saya lancar. Jangan itu dulu deh. Minta ini dulu. Ini benih nih. Supaya saya itu bisa lapar, haus akan firman. Suka baca firman, minta itu. Ini kan benih. Nanti saudara, suruh baca dulu nih. Ya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Hasil dari apa? Suka baca firman. Tangkap ini ya. Tadi makan. Terus apa lagi? Pakaian. Ya. Ini bicara rohaninya. Pakaian itu cermin kepribadian seseorang. Setuju nggak? Iya dong. Cara berpakaian kamu, itu saya tahu tuh. Kepribadian kamu seperti apa. Nih, di dalam kerohanian, pakaian itu apa? Coba keluarkan dulu. Matius 22 ayat 11. Tentang orang yang tidak berpakaian pesta. Pakaian adalah cerminan pribadi seseorang. Ternyata pribadi seseorang itu menentukan dia layak tidak untuk bisa masuk surga. Tangkap ini ya. Perumpamaan ini adalah tentang banyak dipanggil sedikit yang dipilih. Jadi raja itu mengadakan satu pesta, diundanglah orang-orang VIP, yaitu pejabat, orang-orang terkenal. Tapi orang terkenal itu menolak dalam arti sibuk. Yang satu baru kawin, yang satu baru beli lembu, yang satu baru beli ladang, lagi mau lihat-lihat. Maaf, saya nggak bisa datang. Akhirnya raja kesel. Disuruhlah pegawai-pegawainya, lu kumpulin aja orang-orang yang di jalan tuh. Mau orang buta, orang pincang, gembel, pokoknya yang kacau balau, kumpulin semua. Karena rumahku harus penuh, kata Tuhan ya. Nah, artinya kita ini nih orang berdosa, kenal juga enggak pemilik istana, kita diundang. Paling enggak saudara punya rasa hormat dong. Diundang Pak Jokowi, kenal juga kagak saudara. Terus saudara mau pakainya baju apa? Saya yakin sebulan sebelumnya udah pesen baju yang bagus, betul nggak sih? Ya, nah ceritanya itu kasih karunia ya. Jadi kalau saudara tidak menghargai kasih karunia, saudara celaka 12. Jadi udah kumpul nih, udah penuh kata pegawainya. Oke, sekarang raja turun di tempat pestanya itu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, tamu yang tidak layak ya, perampok, penjina, pencuri, wah macam-macam yang kacau-kacau itu, dia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Pesta di sini, pakaian pesta sini bukannya mewah, layak aja lah ya. Terus lihat, kepribadian seseorang menentukan dia ada di surga atau tidak. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tadi ya, sandang, pangan, papan. Tetapi orang itu diam saja. Terus, lalu kata raja itu kepada hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu yang tidak berpakaian pesta ke dalam kegelapan yang paling gelap. Kesanalah akan terdapat ratap kertak gigi. Ratap kertak gigi itu apa? Neraka.
Ternyata saudara bisa masuk ke neraka atau surga. Yang menentukan itu kepribadian. Tadi saya katakan pakaian adalah cermin kepribadian seseorang. Dalam rohaninya apa? Perkataanmu menentukan kepribadianmu. Setuju nggak saudara? Perkataan. Tangkap ya? Nah, pesta itu kan identik dengan kegirangan, sukacita, kebahagiaan, kegembiraan, makan-makan enak. Tetapi kalau di pesta itu saudara tidak berpakaian pesta, dalam arti pakaian pesta itu ya yang layak lah. Saudara bisa bayangkan kalau saudara diundang ke istana, ada acara 17-an Agustus nih, 17 Agustus gitu. Saudara ditempatkan di tempat VIP. Saudara pakai celana buntung, sendal jepit, kaos singlet. Coba, saya mau tanya saudara. Saudara nggak mau kan? Saudara diundang ke pestanya raja di atas segala raja. Pakaian pesta itu apa? Cerminan pribadi kan? Mulut. Perkataan mau kacau balau. Saya yakin nih, sangat yakin. Ini, pakaian pesta, jadi nggak bisa masuk ke surga. Tidak berpakaian pesta jadi nggak masuk ke surga. Jadi pakaian pesta lawannya apa sih? Pakaian compang-camping ya. Ya saya ibaratkan kata-kata kotor. Saudara percaya nggak perkataanmu itu menentukan nasibmu? Pan masuk ke ya Pan? Bisa ya? Saya nonton di TikTok, sadis banget ini. Coba Van, sedikit aja Van. Tadi saya mau tampil yang lebih sadis. Bisa? Ini ya. Sudah tahu nggak kejadian apa ini? Seorang anak kandung membacok ibunya di Makassar. Tahu ini kejadiannya? Kenapa? Saya baca di TikTok, cuma disuruh nyapu. Nah, ternyata saya selidiki ya, selama ini anak itu kepahitan dengan kata-kata dari ibunya. Kalau saya tampilkan tentang bagaimana dia bacok ibu kandungnya tuh, gara-gara cuma disuruh nyapu. Suruh nyapu mungkin ogah-ogahan, keluar tuh kata-katanya. Pantesan aja lu kagak laku, lu jadi perawan tua. Justru nyapu aja kagak bisa. Perkataan itu bukan sekali masuk, itu mungkin dari umur berapa. Tahu kan di TikTok ini di Makassar, seorang ibu anak kandung bacok ibunya, itu bukan sekali dua kali tuh. Terus yang sana kan teriak-teriak, itu kan ada pagernya. Udah, mama kamu udah mati gitu ya. Dia udah mundur nih. Mamanya bergerak lagi, disamperin lagi, ditusuk, digeblak-geblak gitu. Soalnya nontonnya bisa teriak-teriak kali. Kok bisa begitu? Kenapa? Perkataan. Nggak mungkin anak ini bisa sampai setega itu kalau dia hatinya nggak tercabik-cabik oleh perkataan. Tangkap ini. Ya. Saudara, tadi saya katakan, saudara mau masuk ke surga kan harus ada pakaian pesta. Pakaian itu mencerminkan pribadi seseorang. Ternyata perkataan itu cermin kepribadian seseorang. Kepribadian seseorang itulah yang menentukan lu bisa masuk surga atau tidak. Coba keluarkan dulu Matius 12 ayat 37. Matius 12 ayat 37. Nanti saya share deh yang tentang anak itu membunuh ibunya. Ibunya usianya 60 lebih ya kalau nggak salah ya. Saudara kalau dihukum kenapa? Oh, kamu nyolong, tindakan kamu merugikan ini itu gitu ya. Ternyata saudara baca ya Matius 12 ayat 37 dikatakan apa? Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum ke neraka. Mulut. Saya sering katakan perpecahan di dalam satu gereja, oknum yang paling saudara curigai adalah lidah. Tangkap ini. Selidiki hubunganmu dengan seseorang yang dulu begitu akrab, bukan main. Sekarang kok ada agak renggang. Walaupun saudara ketemu masih shalom, puji Tuhan, haleluya, apa kabar? Udah makan belum? Kenapa sekarang jaraknya jauh? Ada perkataan yang tanpa kita sadari nyakitin dia jadi kecewa. Cobalah cek.
Kok kenapa sama dia sekarang jadi renggang ya? Padahal dulu akrab banget. Cek deh. Saya yakin dari perkataan. Tangkap ini? Nah, itu tadi saya katakan, perkataan menentukan nasibmu. Hubungannya dulu manis sama orang itu, sekarang jadi jauh. Bisa juga kakak adik, kandung, orang tua dengan anak. Tadinya akrab banget. Sekarang kok jadi ada jarak? Saudara selidiki deh. Mulut. Setuju nggak dengan saya? Setuju ya?